بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini atau video ini saya akan menjawab bantahan-bantahan sebuah channel murtadin yang mengatakan mereka menantang buktikan kalau yang disembelih itu Ishak bukan Ismail, berdasarkan argumen-argumen mereka dari sebuah tafsir yang bernama tafsir Qurtubi dan Ibnu Jarir. Sebelum saya menjelaskan dan saya menjawab tantangan-tantangan mereka, karena mereka yang mengajak, meminta hal tersebut, maka saya penuhi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Sebelumnya, lihat cuplikan yang akan saya berikan sampai selesai. Kalau sudah selesai, jangan kabur, jangan pergi, sebab itu banyak syubhat-syubhat, perkara-perkara yang samar yang bisa menggoyahkan iman. Tapi insya Allah saya akan menjelaskan secara detail sehingga perkara-perkara yang ragu-ragu pada diri kita akan kembali lagi, akan hilang. Kita akan mempunyai keyakinan bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Perhatikan cuplikan berikut. Bukan rahasia lagi kalau hampir semua saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan bahwa Ismail adalah anak yang akan dikorbankan oleh Ibrahim. Nah, semua itu dimulai dari ketika saya membaca sebuah artikel, dituliskan di sini bahwa Syekh Hamzah Yusuf menyatakan mayoritas akademisi Islam atau ulama, scholar, abad-abad terakhir mengatakan bahwa anak yang akan dikorbankan itu adalah Ismail. Namun, banyak dari akademisi, scholar, dan ulama pada abad-abad terdahulu menyatakan bahwa anak yang dikorbankan itu adalah Isa. Nah, kita akan belajar, kita akan telaah berdasarkan beberapa sumber tafsir Quran, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke dalam tafsir Quran, kita baca dulu ayat referensinya yang ada di dalam Quran. Kita baca di dalam Quran surah 37 ayat 103. Begini bunyinya. Falamma aslama wa talahu liljabidi. Kalau kita lihat dalam terjemahannya, tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Nah, di sini saya akan menggunakan tafsir At-Tabari, dinilai sebagai tafsir yang paling istimewa, di mana tafsir ini dijuluki sebagai tafsir yang paling lengkap dan paling agung. Nah, para ulama yang berkompeten sepakat mengatakan bahwa belum pernah ada kitab tafsir yang ditulis dan menyerupai kitab tafsir Imam At-Tabari, Bapak Ibu. Jadi, saya menggunakan ini. Nah, ini juga dikonfirmasi oleh Syekh Shalih Al-Fauzan yang mengatakan bahwa guru para ahli tafsir Quran adalah Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, saya mengutip dari Syekh, dari ulama, untuk mengkonfirmasi bahwa tafsir ini dapat dipercaya di kalangan ulama. Bagaimana At-Tabari menjelaskan hal itu? Kita simak. Di dalam tafsir At-Tabari jilid 21, halaman 883, Bapak Ibu. Di situ, saya perbesar, dituliskan bahwa ketika Ibrahim diberi kabar gembira oleh para malaikat tentang kelahiran Ishak,
Ibrahim bernazar untuk menyembelihnya bagi Allah. Ketika Ishak sudah sampai umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim bermimpi. Dalam mimpi itu dikatakan kepadanya, penuhilah nazarmu kepada Allah. Lihat, bahwa Ibrahim bernazar untuk menyembelih Ishak. Ibrahim bernazar untuk menyembelih Ishak. Kita lihat lagi di dalam 1 halaman 885. Ibrahim berkata kepada Ishak, pergilah, kita akan melakukan kurban untuk Allah. Lihat, Tobari langsung menuliskan bahwa yang akan dikorbankan itu adalah Ishak, bukan Ismail, Bapak Ibu. Nah, saya juga dibantu oleh tafsir yang lain. Jadi saya tidak menggunakan satu tafsir, tapi saya menggunakan tafsir, dibantu oleh tafsir Al-Qurtubi. Bapak Ibu bisa lihat ini. Nah, di dalam tafsir Al-Qurtubi, jilid 15 halaman 235, dituliskan di situ bahwa mayoritas dari mereka berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk disembelih adalah Ishak. Siapa-siapa saja sih? Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib. Itu dalam riwayat sahihnya. Ats-Tsauri, Ibnu Juraij, Ibnu Abbas mengatakan yang disembelih adalah Ishak. Di dalam riwayatnya yang sahih, Abdullah bin Mas'ud. Anda sudah tahu siapa Abdullah bin Mas'ud di dalam video saya yang sebelumnya. Dikatakan di situ bahwa bin Ishak sembelihan Allah bin Ibrahim. Nah, dijelaskan juga Abu Az-Zubair dari Jabir mengatakan yang disembelih adalah Ishak. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar. Bapak Ibu bisa sendiri di sini sampai ke Malik bin Nas dapat semua pendapat bahwa yang disembelih adalah Ishak. Anda tahu, ini semua adalah orang-orang kepercayaan, junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam. Jadi sudah tahu sekarang Bapak Ibu. Nah, saya juga informasi dari tafsir dikatakan di situ Ishak adalah zabihullah, sembelihan Allah. Nah, itu ditegaskan sesuai dengan yang di dalam Al-Qurtubi tadi. Umar bin Khattab pun berpendapat demikian. Ada 7 sahabat utama Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam berpendapat bahwa yang disembelih itu adalah Ishak. Bapak Ibu, bagi saya yang 7 orang ini adalah ring satunya Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam. Jadi saya menganggap, saya pribadi menilai, ini penilaian pribadi saya, akan jauh lebih akurat informasi yang dimiliki oleh ring 1 dibandingkan dengan yang lain. Akan lebih akurat, orang yang bercerita ini adalah orang-orang yang hidup semasa Nabi junjungan saudara kita yang dari Islam, Bapak Ibu. Jadi sudah jelas Bapak Ibu bahwa berdasarkan 2 tafsir Quran, Bapak Ibu sudah tahu menurut guru para ahli tafsir Quran bahwa yang disembelih itu adalah Ishak, bukan Ismail. Iya, thank you guys. Sudah dengar ya. Kita udah dengar bersama bahwa ya menurut tafsir Al-Qurtubi dan Al-Tabari yang dipersembahkan adalah Ishak, bukan Ismail. Jadi pertanyaannya adalah selama ini ustadz-ustadz itu bilang Ismail itu sumbernya apa? Oke, jadi saya berikan kesempatan kali ini sebesar-besarnya untuk teman-teman yang muslim untuk memberikan referensi. Jadi sebenarnya siapa sih yang ngomong yang dipersembahkan adalah Ismail dan buktinya mana? Dan pada saat ini saya akan membuka sebesar-besarnya peluang untuk teman-teman yang muslim. Nah, pemirsa, Hidayah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah melihat ya cuplikannya.
tentang bagaimana orang-orang murtad itu ya mengorek-ngorek Al-Qur'an, ya, seolah-olah ada kesalahan di dalam Al-Qur'an, padahal di hati mereka yang ada kesalahannya. Saya akan membantah itu semua ya dengan menggunakan tafsir yang sama. Ya, Ibnu Jarir At-Tabari yang tafsir itu yang dia rekomendasikan sendiri, begitu ya. Oke, ini kita buka dulu tafsirnya. Kita mulai. Nah, ini kitab At-Tabari ya. Tafsir Al-Azim. Oh, ini tafsir Ibnu Katsir. Saya menggunakan tafsir Ibnu Katsir juga sebagai rujukan yang lain ya, karena memang tafsir Ibnu Katsir dipercayai oleh para ulama seluruh dunia ya, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Arab Saudi, tapi seluruh dunia, dan itu diakui ya. Kita menggunakan tafsir At-Tabari ini ya, tafsir At-Tabari ya, dalam Jami'ul Bayan an Ta'wilil Al-Qur'an ya. Lihat bagaimana, kita buka dulu halaman 592. Oke, 592. Ini ya, ini rekaman itu ya, masih merekam. Oke ya, ini nih bagian atas ya, dari bagian sini ke sana itu berpendapat tentang Ishak yang disembelih ya. Ini harus perlu kejujuran ya, orang yang murtad ini, Pak siapa namanya, nggak usah disebut, nggak usah diingat lah ya, dia tidak lengkap dalam membacakan hadis tersebut ya, malum lah ya, terjemahan begitu. Seharusnya di dalam kitab itu ada kaul yang lain, ada pendapat yang lain, dan dia pun harus mengungkapkan sebenarnya begitu. Ini menunjukkan bahwa dalam berargumen dia ada yang disembunyikan. Artinya ada ketidakjujuran, dalam menyampaikan ya. Memang jelas ingin membuat keraguan-raguan, maka bukan untuk memberikan pengetahuan, tapi memberikan keraguan-raguan pada umat Islam. Maka saya akan membongkarnya ini ya. Lihat di dalam kitab ini ada waqala akharun, ada pendapat yang lain ya, alladzi yafudi bidzabhil azim min nabni Ibrahim Ismail ya, yang menjadi tebusan pada saat penyembelihan yang agung ya, dari putranya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ismail. Siapa saja yang berpendapat demikian? Banyak. Hadatsana Abu Karib wa Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Habib ibnu Syahid qala sana Yahya, kemudian ibnu Yaman, semua terus menggunakan qala az-zabihu Ismail, berkata yang disembelih adalah Ismail. Kemudian ada lagi wa fadainahu bizibhin azim qala Ismail, berkata ya, yang pada ayat itu ya, yang disembelih adalah Ismail ya. Kemudian ada lagi banyak ya, wa huwa Ismail, yakni pada surat wa fadainahu bizibhin azim ya. Ini menandakan bahwasanya ada pendapat yang lain selain Ishaq, dan ini menandakan pula bahwasanya ada perbedaan pendapat begitu. Nah, bagaimana mengkonvernya? Mudah sekali ya, mengkonvernya. Tapi sebelum itu kita ke tafsir Ibnu Katsir terlebih dahulu. Ini tafsir Ibnu Katsir dalam Quran Al-Azim, ayat ke halaman 2. Di halaman 23. Ya. Oke. Kita lihat fabasyarnahu bigulamin halim. Menurut Ibnu Katsir, wa hadzal gulam huwa Ismail
alaihi salam. Fa innahu awwalu wulida ya. Busyira bihi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya. Tawa basyara bihi Ibrahim alaihi salam. Wa huwa akbar min Ishaq. Bahwasanya yang disebut dengan gulam itu adalah Ismail. Dan yang pertama dilahirkan dan juga yang yang diberi kabar gembira, basyar, kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa huwa akbar min Ishaq, dan itu ya artinya saudara yang lebih awal, yang lebih tua daripada Ishak, begitu. Ya, pertama, saya akan comparekan ya apple to apple. Dia menggunakan kitab Ibnu Jarir. Saya yakin di kitab atau Bari pun ada yang demikian. Ya, saya menggunakan kitab Ibnu Jarir yang lebih tua dari atau Bari. Ya, begitu. Jadi pas kan? Jadi tidak ada saya mengcover dengan tafsir yang lain, tapi dengan tafsir Ibnu Jarir sendiri, apple to apple. Dan ini berarti ada khilaf, ada khilaf, ada selisih paham. Bagaimana cara mengcovernya? Mudah. Kita bisa menggunakan ayat dengan ayat, ayat dengan ayat. Ya. Di situ kalau orang murtad ini harusnya membaca dari awal. Di situ ada kalimat fabasyarnahu bi gulamin halim. Kemudian ada lagi di ayat yang berikutnya fabasyarnahu bi ishaq. Ya, fabasyarnahu bi gulamin ishaq. Ya. Dan kami kabarkan, yang pertama kami kabarkan gembira, ya, beri kabar gembira dengan anak yang halim. Dalam bahasa Arab, halim itu adalah orang yang sangat sabar sekali. Ya, maka harus mengetahui ya makna perkata dalam bahasa Arab ini. Ya, karena memang nggak ada orang yang bisa melampaui sastra Arab ini. Halim adalah sangat sabar. Ini sesuai dengan apa? Dengan surat Al-Anbiya. Ya, surat Al-Anbiya ayat 85. Ya, wa Ismail wa Idris wa Dzalkifli kullu minas sabirin. Ismail, Idris, Zulkifli, mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Nah, orang sabar ini masuk ke dalam halim. Satu prosa, satu kata. Satu kata. Ya, artinya satu arti. Seperti itu, ya. Itulah bahasa Arab. Ya, jadi ini sudah terbantahkan. Pertama, dia tidak jujur. Bahwasanya di dalam tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Jarir itu ada hilaf yang lain. Yang kedua, kita sinkronkan dengan ayat dengan ayat yang lain, begitu. Yang ketiga, dengan sanad, dengan hadis. Inilah hebatnya agama Islam. Ya, inilah hebatnya agama Islam. Agama Islam itu semua dengan ilmu, tidak serta-merta menerima apa ucapan seseorang itu, tapi diteliti. Dari mana asalnya, kemana asalnya, dari mana. Maka tumbuhlah, maka terjadilah pembukuan hadis dan ilmu-ilmu hadis. Ada sahih, ada dhaif, ada mauquf, ada mursal, ada mutawatir, dan yang lain sebagainya. Maka ini peringatan bagi umat Islam bahwasanya kita perlu belajar, mengetahui, kita memilah dan memilih ya, hadis sahih, hadis dhaif, hadis mursal, mauquf, dan yang lain sebagainya. Ini sebagai peringatan juga. Orang-orang murtad ini menggunakan hadis yang mauquf. Ya, bahwasanya yang mengatakan bahwa Nabi Ishak yang disembelih adalah hadisnya mauquf. Ya, mauquf menurut tafsir Ibnu Katsir. Begitu. Jadi kaum muslimin harus mempelajari hadis-hadis. Jangan sampai kita mengatakan dhaif juga kan hadis. Bukan, karena di sana terdapat subhat. Kalau kita sering menggunakan hadis-hadis dhaif, ya, hadis-hadis yang mauquf, nah yang kedhaifannya itu tidak berada dalam kesepakatan ulama untuk diamalkan, maka ini yang terjadi. Kita akan terjebak dengan hadis-hadis tersebut. Ya. Maka dalam sanadnya itu hadis itu hanya mauquf.
tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Sedangkan hadis yang menyatakan bahwasanya Ismail sebagai sembelihan itu hadisnya sahih, ya, bahkan sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, itu dalam segi sanad dan hadis. Dalam segi sejarah, ya, bahwasanya tempat yang terjadinya penyembelihan itu adalah di Mina. Kesepakatan para ulama. Mina itu dekat dengan Arab Saudi. Dan yang ada di Arab Saudi adalah Siti Hajar, bukan Siti Saroh. Siti Saroh itu selamanya ada di Palestina sampai dia meninggal. Sampai dia ketika dia melahirkan Ishak pun. Kemudian Ishak punya turunan Yakub dan yang lain sebagainya. Ishak tidak pernah dibawa ke Mina, ke Arab Saudi. Ishak ada di Palestina. Sedangkan yang ada di Arab Saudi adalah Nabi Ismail alaihi salam. Itu bantahan saya, ya. Jadi orang-orang murtad ini biasalah, ya. Mereka mengecoh. Padahal mereka pun kebingungan, ya, akan jati diri mereka sendiri gitu. Jadi bagi kaum muslimin dimanapun Anda berada, ya, ketika Anda ragu-ragu dalam tentang Islam, tentang agama, jangan menjauh, mendekat, maka Allah akan memberikan hidayah. Tapi kalau Anda ragu-ragu kepada Al-Quran, Anda menjauh, ya, Al-Quran pun akan menjauh, tidak akan mengemis untuk Anda kembali begitu, ya. Saya kira cukup, ya, bantahan-bantahan ini tentang siapa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Dengan penjelasan yang tadi, ya, dengan kitab tafsir yang sama menyatakan bahwasanya Ismail, ya, dengan didukung dari sejarah, kemudian dari sanad-sanad hadisnya pun, ya, kemudian dari ayat Al-Quran itu mengatakan bahwasanya Nabi Ismail alaihi salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan keimanan kita sampai kita meninggal, sampai dunia ini hancur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.